Shalom sahabat Kristus. Sudah sangat lama sejak terakhir kali saya bercerita kisah para santo dan santa Katolik yang jasadnya diizinkan Tuhan tetap utuh hingga saat ini. Kali ini saya akan bercerita tentang Santa Teresa de Lisieux. Ada banyak sekali tulisan tentang santa yang satu ini. Menurut saya, dari beberapa orang kudus yang pernah saya ceritakan, Santa Teresa de Lisieux menjadi orang kudus yang paling gampang ditemukan cerita dan dokumentasi hidupnya. Santa Teresa dari Lisieux adalah seorang santa dari Prancis yang menjadi biarawati Karmelit dalam usia yang masih sangat muda. Ia lahir di Alencon, Prancis pada tanggal 2 Januari 1873 dalam sebuah keluarga Katolik yang harmonis, saleh, dan sangat terberkati. Teresia terlahir sebagai anak bungsu dari 9 bersaudara. Ia diberi nama Mary Francois Teresia Martin. Seperti kebanyakan anak bungsu lainnya, Teresia menjadi kesayangan keluarganya dan diberikan berbagai julukan, seperti Teresia kecil, bungsu kecil, dan ratu kecil. Ayah dan ibu Teresia yang bernama Louis Martin dan Marie Aisley Karen pernah ingin masuk biara, namun keduanya ditolak karena alasan tertentu. Tetapi kemudian dengan kuasa Tuhan, keduanya bertemu, menikah, dan dikaruniai 9 orang anak. 4 anak mereka meninggal dunia saat masih kecil, dan 5 orang anak perempuan mereka kemudian menjadi biarawati. Marie yang tertua, Pauline, Leonie, Celine, dan Teresia. Karena kesalehan hidup keluarga ini, kedua orang tua Teresia juga kemudian ditetapkan oleh Gereja Katolik menjadi beato dan beata. Bisnis keluarga Louis Martin terbilang sukses dan mereka hidup dalam kecukupan. Ketika Teresia masih berusia 4 tahun, ibunya Ashley meninggal dunia karena kanker payudara. Teresia sangat sedih dan tersiksa dalam rasa kehilangan yang tiba-tiba itu. Secara naluriah, ia membawa semua rasa sakitnya kepada Santa Perawan Maria dan menemukan ketenangan serta penghiburan di dalamnya. Ayahnya kemudian menjual bisnisnya dan membawa anak-anaknya pindah ke Lisieux. Teresia belajar di sekolah biara Benediktin Notre Dame du Pré. Semua perlakuan yang diterima di rumahnya menjadikan Teresia anak yang manja, perasa, cepat tersinggung dan menangis, sehingga teman-temannya tidak akrab dengannya. Kesepian dan kesedihan Teresia tidak berhenti di situ. Di tahun-tahun berikutnya, kakak-kakaknya satu persatu meninggalkannya untuk menjadi biarawati. Di tahun 1882, ketika Teresia berusia 9 tahun, Pauline yang selama ini menjadi ibu kedua baginya menyusul kakaknya masuk biara Karmelit. Kemudian Pauline dikenal sebagai suster dan ibu Agnes dari Yesus. Dan di tahun 1886, Marie yang tertua menyusul adiknya menjadi biarawati Ordo Karmelit di Lisieux. Ia kemudian dikenal sebagai Suster Marie Hati Kudus. Perpisahan dan kesepian ini membuat Teresia semakin sensitif dan frustasi. Louis Martin kemudian mengajak anak bungsunya berziarah ke Roma dan mengikuti misa yang dipimpin oleh Paus Leo XIII. Teresia sangat menyukainya, apalagi pada kesempatan itu ia boleh berbicara dengan Sri Paus. Teresia meminta Paus Leo untuk meluluskan keinginannya menjadi biarawati. Namun sang Paus menjawab bahwa ia harus taat pada peraturan biara dan prosedur yang ada. Teresia semakin terpuruk dalam kesedihan dan jatuh sakit. Ia menderita penyakit delusi yang menyakitkan. Para dokter kebingungan menemukan penyebabnya. Selama 3 minggu, Teresia sangat menderita karena demam tinggi. Dalam kekalutan karena sakit yang tak kunjung sembuh,
Kakak-kakak Teresia berkeliling di sekitar tempat tidurnya dan mendoakan kesembuhannya. Saat itu, Teresia melihat wajah Bunda Maria tersenyum padanya. Seketika ia merasa sakit fisik dan mental yang dideritanya pulih. Ia menceritakan tentang penglihatan dan mujizat kesembuhan itu pada keluarganya. Lalu mereka bertanya, seperti apa wajah sang bunda dan pakaian apa yang dikenakannya. Namun Teresia menolak menceritakannya, sehingga keluarganya menganggap bahwa ia hanya mengarang saja dan tidak mengungkitnya lagi. Namun sifatnya yang manja dan perasa masih tinggal dalam dirinya. Ia akan menangis dan menjadi sangat emosi ketika dikritik. Ratu kecil ayah itu juga tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah. Teresia yang ditinggalkan sendiri dengan dua kakak termudanya, Celine dan Leonie, tetap saja bersikap egois dan manja. Ia memaksakan keinginan untuk masuk biara. Namun hal ini tidak mungkin karena ia masih kecil. Ia berdoa kepada Tuhan Yesus, namun tidak juga ada jawaban. Di hari Natal tahun 1886, Teresia mendapatkan pertobatan jiwa yang luar biasa. Ia menyadari keburukan sifatnya yang kekanak-kanakan dan manja. Dalam autobiografinya, Teresia mengatakan malam itu adalah saat berahmat yang mengawali kehidupannya yang baru, dan Yesuslah yang mengubahnya. Ia dipenuhi oleh Roh Kudus dan menghabiskan waktunya untuk berdoa serta memikirkan tentang Tuhan, kehidupan, dan kekekalan. Ia merasakan hasrat yang sangat tinggi untuk mendoakan jiwa-jiwa lain dan mengabaikan dirinya sendiri. Di usianya yang ke-15, pada tahun 1888, Teresia diizinkan oleh Uskup Bayeux untuk menjadi biarawati ordo yang sama dengan kedua kakaknya dan dikenal dengan nama Suster Teresia dari Kanak-kanak Yesus dan dari Wajah Kudus. Pada tahun 1894, setelah kematian ayahnya, Celine yang selama ini merawat ayahnya juga ikut bergabung menjadi biarawati Karmelit. Ia dikenal dengan nama Suster Genevieve dari Wajah Kudus. Leonie yang beberapa kali gagal masuk biara, kemudian diterima di tahun yang sama dengan Celine, menjadi biarawati Ordo Kunjungan Maria Suci di Caen dan dikenal dengan nama Suster François Teresia. Suster Teresia mengabdikan hidupnya untuk mendoakan jiwa-jiwa orang berdosa. Ia mengajarkan tentang mengasihi Tuhan dengan cara yang sederhana dan penuh perasaan. Seperti cinta seorang anak dalam pelukan Tuhan. Tidak rumit atau terlalu besar, tapi mudah dan dari hal-hal kecil yang bisa dilakukan. Ia hidup dalam hubungan yang penuh keintiman dengan Tuhan dan percaya sepenuhnya akan cintanya yang besar pada manusia. Teresia tidak hanya ingin menjadi orang baik, tapi juga menjadi orang kudus. Dan ia meyakini pasti ada cara bagi orang-orang yang hidup tersembunyi atau memiliki kehidupan kecil sepertinya untuk menjadi orang kudus. Dalam hal berdoa, Suster Teresia mengatakan, "Bagiku, doa berasal dari hati. Ini merupakan tatapan sederhana ke surga, seperti permohonan pengakuan dan cinta, memeluk cobaan dan kegembiraan dalam satu kata. Sesuatu yang suci dan supernatural, yang membesarkan jiwaku dan menyatukannya pada Tuhan. Aku tidak memiliki keberanian mencari doa-doa yang indah di dalam buku-buku. Aku melakukannya seperti anak kecil yang belum belajar membaca. Aku hanya menceritakan kepada Tuhan semua hal yang aku inginkan dan Dia mengerti." Teresia sangat menyukai bunga dan ia menyebut dirinya sebagai Little Flower of Jesus. Semua itu tertuang dalam autobiografinya yang berjudul Story of a Soul. Dengan tuntunan dari kakaknya Pauline atau Ibu Agnes dari Yesus dan kepala biara Suster Marie de Gonzaga, Teresia berhasil menyelesaikan surat-surat yang ditulisnya hingga menjadi beberapa buku. Isinya adalah puisi, doa, dan pengalaman rohaninya bersama Tuhan sejak ia masih kecil.
Teresia menulis banyak surat dan doa untuk memberikan dukungan dan peneguhan bagi orang lain, bahkan untuk kita semua di masa ini dengan caranya yang sederhana. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, dalam penderitaan karena tuberkulosis yang parah, Teresia menahannya dengan tabah dan tidak pernah mengeluh. Santa Teresia dari Lisieux meninggal tanggal 30 September 1897 pada usia 24 tahun. Dalam proses kanonisasi, makamnya dibongkar kembali dan ditemukan jasadnya masih utuh, sehingga disemayamkan di Basilika de Sainte-Thérèse di Lisieux, Prancis. Santa Teresia dibeatifikasi pada tanggal 29 April 1923 oleh Paus Pius XI dan dikanonisasi pada 17 Mei 1925 oleh Paus yang sama, hanya 28 tahun setelah kematiannya. Hari peringatan Santa Teresia de Lisieux dirayakan setiap tanggal 3 Oktober. Santa Teresia de Lisieux diangkat oleh Gereja Katolik menjadi santa pelindung penderita penyakit AIDS, pelindung para penerbang, toko bunga, penyakit, dan karya misi. Ia menjadi salah satu orang kudus pelindung karya misi, bukan karena ia pernah pergi kemana-mana untuk karya misi, tetapi karena kecintaannya pada karya misi, serta doa-doa dan surat yang ia berikan untuk mendukung karya misi. Kisah Santa Teresia de Lisieux ini mengingatkan pada kita semua bahwa hal-hal baik yang kita lakukan mungkin terlihat kecil, tapi itulah yang membuat kerajaan Allah terus bertumbuh di dunia ini. Apalagi jika kita sertakan dengan keyakinan dan cinta kepada Tuhan. 1 Petrus bab 4 ayat 11, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu dalam Kristus Yesus. Sampai bertemu di kisah yang berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.